Tapi betulkah dia punya iman? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Kenapa? Iman itu tidak berbentuk. Iman itu nggak bisa diucapkan. Walaupun ribuan kali kita ngomong saya orang beriman, itu omongan mulut. Iman itu di hati, Pak, nggak kelihatan, nggak berbentuk. Ya, makanya ibaratnya iman itu ibarat isi. Ihsan itu apa? Ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Maka tiga-tiganya ini nggak bisa diparsial, Pak. Setiap orang Islam harus memahami itu. Maka saya katakan sama anak-anak di Fakultas Syariah, jangan karena kalian menganggap kalian sudah belajar Fakultas Syariah, hanya hukum saja yang kalian perhatikan. Akidah, tasawuf kalian buang, nggak boleh. Islam itu tidak boleh diparsial, Pak. Ada. Kenapa tidak boleh parsial? Karena mengatur diri kita. Diri kita ini ada 4 lapis, Pak. Diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Makanya ilmu tadi 4. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Sempurna pembinaannya disebutlah insan kamil, manusia sempurna. Apanya sempurna? Sempurna kembalinya ke Allah. Maka saya bilang tadi, kembali ke Allah sekarang. Kenapa? Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Kalau ini sudah tuntas, insya Allah selamat sampai akhirat, Pak. Tapi kalau ini nggak tuntas, nah ini bahaya. Tubuh tidak kembali ke Allah. Pertama harus tubuh kembali ke Allah. Nah itulah gunanya syariat. Ngatur tubuh. Mana yang halal, mana yang haram. Maka syariat itu jalan bagi tubuh. Ketika kita ikuti jalannya, selamat, Pak. Nggak diikuti, celaka. Maling nggak boleh. Ada lampu merah. Kita tabrak maling, digebuk kawan, Pak. Babak belur. Nggak selamat, nggak? Korupsi nggak boleh, ini lampu merah. Kita lakukan, tangkap KPK, Pak. Ganti baju oren, masuk penjara, nggak selamat. Jadi syariat itu ngatur tubuh biar selamat. Apakah yang tubuh kembali ke Allah? Tubuh sudah kembali ke Allah itu artinya apa? Aktivitas kehidupan dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita lakukan, alhamdulillah, satu dimensi berhasil. Tinggal kita pertahankan. Naik dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Terpaut hati hanya kepada Allah saja. Nggak nyangkut hati ini ke yang lain, Pak. Nggak tersangkut dengan jabatan, nggak tersangkut dengan duit, nggak tersangkut dengan harta, nggak tersangkut dengan makhluk. Nggak. Tersangkut hanya ke Allah saja. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, kalau hati sudah tersangkutnya ke Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Tinggal nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Kita perlu bertanya kepada mereka yang ahlinya. Kalau 4 ini sudah selesai, mati, alhamdulillah, insya Allah selamat. Kalau tidak, bahaya, Pak. Makanya kata Nabi, Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Ini yang sudah kembali tapi belum pulang, Pak. Ini banyak yang sudah pulang tapi nggak kembali. Gitu. Nah, kalau bisa kembali dulu baru pulang. Maka yang perlu kita usahakan, mumpung umur masih ada, bagaimana secepatnya kembali kepada Allah. Bukan mati, Pak. Jangan dipahami kembali ke Allah itu mati. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, itu satu. Ya, jadi kalau ingin kembali ke Allah, contohlah Rasulullah. Nah, apa yang diajarkan oleh beliau? Ini singkat saja karena waktu. Ya, di antaranya, ya, jadidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul?
Lalu Rasul menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Itu perintah Rasul, Pak. Jadi kalau percaya sama Rasul, yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, sudahkah kita amalkan itu? Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini ajaran Rasul. Ini enggak sunnahnya kita abaikan. Ya, maka saya bilang tadi, ini jangan sampai ini seremonial, gitu ya. Tapi waktu kita untuk introspeksi. Satu diantaranya, nggak usah banyak-banyak. Satu diantaranya dulu, ya. Karena kalau saya sampaikan banyak-banyak nanti, ya habis waktunya nanti. Nah, biasakan lidah ini nyebut dulu. Ya, kenapa harus dibiasakan lidah nyebut la ilaha illallah? Karena kata Nabi, matan nas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan, Pak. Kalau mulut sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau mati pun dengan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalam terus, apa itu puasa tarekat? Menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang Allah. Nahan mata, nahan telinga, nahan mulut, nahan tangan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah. Kapan? Seumur hidup. Selesai, mati. Ada puasa hakikat. Puasa hakikat itu menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Masanya kapan? Mulai dari alam lahud sampai ke alam nasud, hingga kembali lagi ke alam lahud. Nah, cuman ini yang disebut dengan Imam Ghazali itu khawasul khawas. Enggak banyak orang yang bisa sampai ke situ. Walaupun sebenarnya semua manusia harus ke situ. Wasa khawasul khawas itu mulai dari alam lahud, terus ke alam jabarut, alam malakut, sampai ke alam nasud, hingga balik lagi ke alam lahud. Tapi kan enggak, kita enggak sanggup, ya. Tapi bukan berarti enggak ada, banyak yang sanggup melalui perjuangan yang dahsyat. Ya, inilah contoh Rasulullah SAW kalau ingin kembali ke Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya yang saya pikir kita perlu rekonstruksi pemikiran untuk meluruskan tadi. Dan banyak hal yang kadang-kadang bertentangan dengan akidah. Di Lampung ini banyak, Pak. Maka perlu kita luruskan, akidah ini adalah pokok, Pak. Apapun yang bertentangan dengan akidah harus singkirkan. Apakah ilmu yang bertentangan akidah, apa budaya lokal yang bertentangan akidah, harus ditinggalkan. Nggak bisa pemikiran orang sebahagian itu, ini budaya bukan agama. Agama beda, ini budaya. Budaya boleh-boleh saja, karena ini bukan agama. Nggak bisa, Pak. Agama Islam ini mengatur semua lini kehidupan. Bukan hanya mengatur waktu di masjid saja. Ada. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi pegawai, ya, mau berumah tangga, apapun dalam kehidupan kita ada aturan dalam agama Islam. Maka semua budaya lokal yang bertentangan dengan akidah wajib tinggalkan. Contoh, ya, saya letak masalahnya, selesai ritual zikiran tadi, rame-rame bawa jukung ke tengah laut, membawa kepala kerbau yang sudah didandan sedemikian rupa untuk dipersembahkan sama penghuni laut. Nah, ini bermasalah ini. Nah, yang ini tinggalin, buang. Enggak, pernah beli. Yang bikin siapa? Kok ngaku punya? Yang bikin Allah. Tapi kok kita ngaku punya kita? Kira-kira bohong nggak tuh? Ngebohongin diri sendiri.